Janganlah pernah berhenti untuk bermimpi, karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu. Andrea Hirata. Hai, terima kasih sudah mampir kembali di channel Belitung Island. Saya Rustam Effendi, pendiri BelitungIsland.com. BelitungIsland.com adalah website pertama yang mempromosikan Belitung sejak 20 tahun yang lalu. Jika Anda menyukai channel ini, bantu kami untuk mempromosikan pariwisata Belitung dengan klik like, subscribe, dan share. Siapa yang tidak kenal dengan Andrea Hirata? Penulis novel terkenal yang melejit dengan karyanya yang fenomenal, sebuah novel berjudul Laskar Pelangi. Saking terkenalnya Laskar Pelangi, Belitung pun ikut menjadi terkenal dan menjelma menjadi destinasi wisata terkemuka di Indonesia hingga saat ini. Anda mungkin banyak mengenal Belitung setelah menonton film Laskar Pelangi di bioskop yang diputar pada bulan November tahun 2008. Film itu sangat terkenal dan ditonton lebih dari 6 juta penonton. Salah satu film terlaris yang pernah ada di Indonesia. Beberapa adegan film mengambil lokasi syuting di Pantai Tanjung Tinggi, membuat banyak orang penasaran akan Belitung. Belum lagi bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat yang rukun dan toleran disajikan dengan setting tahun 70-an, membuat film ini bisa menyajikan Belitung dalam frame cerita yang menarik. Tak ayal, banyak yang mencari informasi Belitung di internet. Untungnya, kami sudah membuat website tentang Belitung 8 tahun sebelum film itu muncul. Walaupun BelitungIsland.com harus mengalami crash karena overload selama 3 kali di bulan November tahun 2008, kami senang bukan kepalang karena film itu ternyata membuat banyak orang ingin tahu tentang Belitung. Untungnya, selain website, ratusan fotografer yang selama ini kami ajak memotret Belitung telah memajang banyak karyanya di berbagai platform komunitas di internet, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang baru menyadari bahwa di utara kota Jakarta yang bisa ditempuh dalam 45 menit penerbangan ada tersimpan tempat indah yang pulau-pulau dan pasir putih pantainya seindah Maladewa, batu-batu granitnya seindah Seychelles di Laut Hindia, dan budaya Melayunya tidak kalah dengan Semenanjung Malaya. Sebelum diangkat ke layar lebar, novel Laskar Pelangi sebenarnya sudah banyak dikenal orang. Novel yang laris manis ini banyak menginspirasi pembacanya untuk membangun semangat yang tidak kenal menyerah dalam menghadapi tantangan hidup, meskipun berada dalam keterbatasan. Acara televisi seperti Kick Andy di Metro TV juga ikut memperkenalkan Andrea Hirata sebagai penulis fenomenal. Bahkan penampilan ibu muslimah asli yang juga datang ke acara itu membuat banyak orang terharu. Novel Laskar Pelangi diterbitkan oleh penerbit Bentang Pustaka pada tahun 2005. Novel ini sempat ditolak penerbit karena Andrea Hirata pada saat itu belum dikenal sebagai penulis. Dia adalah karyawan yang bekerja di PT Telkom. Tapi ternyata setelah terbit, novel ini meledak luar biasa dan edisi resminya terjual lebih dari 5 juta eksemplar. Sementara edisi bajakan terjual lebih dari 15 juta eksemplar. Laskar Pelangi sebenarnya adalah novel pertama dari 4 novel yang oleh Andrea Hirata dinamakan tetralogi Laskar Pelangi. Ketiga novel lainnya adalah Sang Pemimpi, Endensor, dan Mariamah Karpov. Keempat novel itu bercerita seputar kehidupan pribadi Andrea Hirata sejak di sekolah dasar sampai dengan kuliah pasca sarjana ke Eropa. Sebagaimana Anda ketahui, selain Laskar Pelangi yang menceritakan kegigihan perjuangan 10 anak SD Muhammadiyah di Desa Gantong, Belitung Timur, novel selanjutnya Sang Pemimpi dan Endensor juga difilmkan ke layar lebar. Novel Laskar Pelangi sudah diterjemahkan ke 24 bahasa
dan Andrea Hirata pun sebagai penulis Indonesia juga sudah dikenal dunia dan mendapatkan penghargaan sastra di Jerman dan New York. Bahkan, hak cipta Laskar Pelangi sudah diakuisisi oleh publisher besar dari Amerika Serikat. Tidak hanya film, Laskar Pelangi juga dibuat dalam versi serial televisi yang ditayangkan oleh SCTV dan drama musikal yang ditayangkan di berbagai tempat, mulai dari Taman Ismail Marzuki Jakarta sampai dengan gedung pertunjukan Esplanade yang ada di Singapura. Penggemar Laskar Pelangi ternyata tidak hanya ada di Indonesia. Masyarakat Melayu negeri jiran Malaysia dan Singapura juga sangat terkesan dengan cerita Laskar Pelangi. Kembali ke Belitung, walaupun sudah tidak semeriah ketika akhir tahun 2000-an, Laskar Pelangi tidak dipisahkan dari lahirnya pariwisata Belitung. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk mengingatkan kembali bahwa wisata Laskar Pelangi di Belitung adalah atraksi yang menjanjikan pengalaman yang mengesankan jika Anda mengetahui cerita di balik Laskar Pelangi. Dan Laskar Pelangi, walaupun sudah 15 tahun berlalu pada saat video ini dibuat, tetap dikenal oleh wisatawan dan diabadikan oleh masyarakat Belitung. Destinasi Laskar Pelangi terpusat di Desa Gantong, Belitung Timur. Dari Bandara HAS Hananjudin atau Kota Tanjung Pandan, Anda memerlukan waktu 1,5 sampai 2 jam perjalanan darat menuju pesisir Pulau Belitung, pesisir timur Pulau Belitung, dengan jarak sekitar 80 km. Perjalanan menuju Gantong cukup mengesankan, dengan kondisi jalan aspal yang mulus, lebar namun sepi. Selain melewati perkampungan, pemandangan perbukitan dan hijaunya hutan-hutan kecil di sepanjang perjalanan bisa menyegarkan mata Anda. Sepanjang jalan ke Gantong, paling tidak ada 2 destinasi wisata yang bisa Anda singgahi. Pertama adalah pemandian alam Batu Mentas di Desa Badau, dan wisata alam dan sungai Tebat Rasau yang ada di Desa Lintang. Jika Anda tertarik untuk mampir ke tempat ini, kami sudah membuatkan videonya. Silahkan tonton di channel YouTube kami atau kunjungi website kami di belitungisland.com. Memasuki Desa Gantong atau Kota Kecil Gantong, Anda akan diajak untuk singgah ke destinasi pertama, yaitu replika SD Muhammadiyah, yaitu sekolah dengan bangunan kayu hampir runtuh yang di dalam cerita film digambarkan sebagai SD tempat 10 anak Laskar Pelangi bersekolah. Bangunan ini terletak di atas bukit pasir di areal sekitar 2 hektar. Jika Anda merasa ada perbedaan dengan sekolah yang ada di film, memang bangunan ini bukan tempat di mana film dibuat. Sekolah yang ada di film adalah bangunan sementara yang sudah dibongkar, yang sempat dibangun di desa seberang bagian utara Desa Gantong. Sebagaimana dalam cerita Laskar Pelangi, sekolah dengan fasilitas yang sangat terbatas ini adalah tempat di mana ke-10 anak Laskar Pelangi menuntut ilmu, membangun semangat dan persaudaraan untuk berprestasi tidak kalah dengan sekolah lain yang memiliki fasilitas lengkap. Andrea Hirata ingin menyampaikan pesan, meskipun terdapat jenjang perbedaan dalam fasilitas pendidikan, dengan semangat dan perjuangan tanpa kenal lelah, prestasi gemilang tetap bisa diraih. Bangunan ini terletak di Desa Linggang, Kecamatan Gantong. Dibuat pada bulan Desember tahun 2010. Diresmikan oleh Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Helmi Faisal Zaini. Tahun 2010 adalah tahun di mana Andrea Hirata mencetuskan Festival Laskar Pelangi pertama di Gantong. Festival ini berlangsung selama seminggu, diawali dengan pawai budaya yang menyajikan aneka seni dan budaya Belitung, yang diikuti ribuan peserta dari berbagai komunitas dan sekolah yang ada di Belitung. Pawai ini juga menampilkan atraksi tarian Pendulang Timah, sebuah karya tarian massal melibatkan anak-anak bertelanjang dada berbalut lumpur yang menggambarkan kehidupan buruh timah pada tahun 70-an. Selain pawai, festival ini juga menampilkan pameran seni budaya dan acara puncaknya konser musik
dari Amonito Qasim. Acara ini diliput oleh banyak media dan menjadi halaman muka koran Kompas pada Desember 2010. Riri Riza dan Mira Lesmana juga datang untuk memeriahkan acara festival ini. Di destinasi replika SD Muhammadiyah, ini biasanya terdapat anak-anak yang siap menawarkan adegan atraksi tarian pendulang timah, seperti yang ada di film. Jika Anda berminat, jangan sukar untuk memanfaatkan jasa anak-anak tersebut, agar wisata Anda menjadi lebih bermakna. Tidak ada tarif bayaran khusus, anak-anak tersebut rela dengan uang tip sukarela dari Anda. Hanya berjarak 100 meter dari replika SD Muhammadiyah, terdapat bibir sungai Lenggang yang lebar, di mana di tepi sungai terdapat fasilitas yang oleh masyarakat setempat dinamakan Rumah Keong. Tempat ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan cerita Laskar Pelangi. Jika Anda suka berfoto, tempat ini lumayan instagramable. Dulu, tempat ini bisa menyewa perahu untuk melakukan tur keliling Sungai Lenggang. Tetapi saat video ini dibuat, turbot ini sudah tidak tersedia. Dari sekolah replika SD Muhammadiyah, destinasi utama dari wisata Laskar Pelangi adalah Museum Kata Andrea Hirata. Tempat ini berjarak sekitar 1 km dari sekolah SD Muhammadiyah. Museum Kata Andrea Hirata menyajikan memorabilia seputar Laskar Pelangi. Dari depan museum, Anda akan disajikan dengan dekorasi warna-warni yang sangat instagramable. Berfoto di depan Museum Kata Andrea Hirata adalah aktivitas wajib bagi banyak pengunjung. Sajian utama terdapat di dalam museum. Karena kapasitas yang terbatas, pengunjung yang masuk museum akan dikenakan biaya tanda masuk sebesar Rp50.000 per orang. Dan hanya dengan membayar Rp50.000 tersebut, Anda juga akan membawa pulang sebuah novel karya Andrea Hirata. Dari depan museum, Anda akan disajikan dengan berbagai foto memorabilia film Laskar Pelangi. Dan yang menarik adalah sebuah cerpen karya Andrea Hirata yang ditulis di sepanjang dinding museum. Ada juga berbagai benda yang terkait dengan film Laskar Pelangi dan beberapa penghargaan yang pernah diraih oleh Andrea Hirata. Anda juga bisa melihat koleksi novel Laskar Pelangi yang sudah diterjemahkan ke dalam 24 bahasa. Di bagian belakang museum terdapat tempat yang cukup unik, yaitu dapur khas Belitung yang masih menggunakan kayu bakar, di mana Anda akan menyaksikan atraksi membuat kopi khas Belitung. Tempat ini dinamakan Kupi Kuli, yaitu warung kopi tempat para pengunjung beristirahat sambil menikmati kopi khas Belitung yang dinamakan Kopi Kuli. Kopi Kuli hanya ada di Museum Kata Andrea Hirata. Rasa kopinya enak. Kami sangat rekomendasikan untuk dicoba. Dekorasi yang terkesan vintage dan sederhana dengan video film Laskar Pelangi yang diputar secara terus-menerus membuat tempat ini sangat bermakna. Oh ya, di sini juga terdapat kantor pos. Jadi, Anda bisa mengirimkan kartu pos yang juga disediakan dari Kopi Kuli di Museum Kata Andrea Hirata. Di luar bangunan utama museum terdapat 3 bangunan unik lainnya. Yang pertama adalah sebuah ruangan berisi foto-foto seputar kegiatan Laskar Pelangi, termasuk dokumentasi festival dan outlet bagi yang berminat untuk membeli cenderamata. Di sebelah kanan terdapat bangunan luas namun kosong, tetapi terdapat spot unik, yaitu dekorasi jendela yang ditempel di dinding dan dicat warna-warni. Di sini adalah spot wajib untuk Anda yang berminat memperkaya koleksi akun Instagram Anda. Di bagian belakang museum terdapat replika sekolah SD Muhammadiyah. Jadi, selain replika SD Muhammadiyah yang menjadi destinasi pertama, di Museum Kata Andrea Hirata juga terdapat replika SD Muhammadiyah.
Tempat ini sebenarnya juga disediakan sebagai sekolah gratis yang disumbangkan Andrea Hirata untuk belajar bagi anak-anak kurang mampu yang ada di Desa Gantong. Jika Anda ingin melihat beberapa destinasi lain terkait dengan Laskar Pelangi, beberapa tempat yang merupakan peninggalan PT Timah yang ada di film mungkin cukup menarik untuk dikunjungi. Tempat itu adalah bekas komplek perumahan elit, sekolah PT Timah, dan Bendungan Pice, sebuah bendungan besar yang dibuat sejak zaman penjajahan Belanda yang bertujuan untuk membendung Sungai Lenggang yang merupakan sungai terbesar di Belitung dengan tujuan agar air di bagian hulu sungai naik sehingga kapal keruk penambang timah bisa menambang di hulu aliran sungai. Sebuah aktivitas yang sebenarnya menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Sekedar untuk diketahui, Desa Gantong terbentuk dan menjadi kota kecil yang cukup maju di Belitung Timur karena digunakan sebagai salah satu pusat penambangan timah sejak zaman Belanda. Jadi, ada banyak sisa peninggalan aktivitas penambangan timah di tempat ini. Bercerita tentang timah, mungkin kami perlu ceritakan bahwa Belitung memiliki sejarah unik, khususnya berkenaan dengan etnis Tionghoa. Keberadaan etnis Tionghoa yang hidup damai berdampingan di Gantong juga diceritakan dengan indah oleh Andrea Hirata di novel Laskar Pelangi. Anda mungkin masih ingat ada beberapa tokoh etnis Tionghoa seperti tokoh Aling yang menjadi idola tokoh Ikal dan Akyong, seorang anak Tionghoa yang bersekolah di sekolah Islam SD Muhammadiyah. Etnis Tionghoa datang ke Belitung pada abad ke-19 dibawa oleh penjajah Belanda. Mereka berasal dari provinsi Hunan di wilayah barat Cina. Mereka dibawa karena memiliki keterampilan dalam menambang timah dengan sistem membuat parit-parit. Oleh karena itu, pada masa lalu mereka dinamakan Cina Parit. Jadi, etnis Tionghoa di Belitung berbeda dengan etnis Tionghoa di tempat lain di Indonesia, dan bahasanya pun berbeda. Tak heran, presentasi masyarakat Tionghoa di Belitung cukup banyak dibandingkan dengan daerah lainnya. Nah, salah satu tokoh Tionghoa yang mungkin Anda kenal adalah Ahok alias Basuki Cahayapurnama, mantan gubernur DKI Jakarta. Untuk diketahui, Ahok juga berasal dari Desa Gantong dan rumahnya pun tidak jauh dari kediaman Andrea Hirata. Jadi, hanya berjarak sekitar 500 meter dari Museum Kata, Anda akan menemukan destinasi unik berupa rumah panggung khas Melayu dan pusat penjualan batik. Tempat ini dulunya dikenal dengan Kampung Ahok. Belakangan, tempat ini berganti nama menjadi Kampung Vivi karena Basuki Cahayapurnama bermaksud tidak mempopulerkan nama Ahok lagi. Di tempat ini, Anda bisa beristirahat, berbelanja cenderamata, membeli batik simpor yang khas Belitung, sekaligus menikmati kuliner. Secara keseluruhan, Anda mungkin akan menghabiskan waktu 2-3 jam di Desa Gantong. Dari sini Anda bisa kembali ke hotel di kota Tanjung Pandan atau di daerah kawasan wisata Tanjung Kelayang dan Tanjung Tiki. Tapi jika masih ada waktu, Anda bisa kembali ke hotel dengan melewati jalan di wilayah utara Belitung. Sebagai alternatif, di komplek wisata Kampung Vivi ada juga penginapan yang mungkin bisa Anda gunakan. Tapi jika tidak menginap, dari Gantong Anda bisa mampir ke Kota Manggar. Kota Manggar adalah ibu kota Kabupaten Belitung Timur dan berjarak 20 km di utara Gantong. Dalam 30 menit, Anda akan tiba di Kota Manggar. Kota ini memiliki beberapa destinasi seperti Bukit Samak, Pantai Nyur Melambai, dan Pantai Serdang yang terkenal dengan Pantai Pasir Putih dengan pepohonan cemara laut berhias perahu nelayan warna-warni. Jika mampir ke Manggar, kami sangat menyarankan Anda untuk mencoba sajian kopi Manggar. Walau bukan daerah penghasil kopi, ramuan kopi Manggar menyajikan cita rasa khas yang banyak disukai oleh pengunjung.
jika ingin menghabiskan waktu dengan bermalam di Kota Manggar, terdapat 2 hotel yang cukup besar di kota ini, yaitu Hotel Oasis dan Hotel Guest. Sekedar gambaran, fasilitas hotel ini setara dengan hotel bintang 2 atau 3. Lepas dari Kota Manggar, terdapat beberapa destinasi yang mungkin bisa Anda singgahi jika waktu masih memungkinkan. Destinasi tersebut adalah Pantai Burung Mandi, Vihara Kuan Im, dan Pantai Tambak. Untuk mengetahui info lebih rinci khususnya tentang Pantai Tambak, silakan lihat video kami lainnya tentang pantai ini, atau Anda bisa mendapatkan informasi dari website kami di belitungisland.com. Destinasi terakhir sebelum Anda tiba di hotel adalah Open Pit, terletak di Desa Kelapa Kampit, yaitu sebuah bukit yang puncaknya terdapat kawah buatan manusia yang terbentuk dari aktivitas tambang timah. Di beberapa bagian tepi kawah terdapat lubang-lubang yang merupakan mulut gua buatan. Gua ini dibentuk dengan ledakan dinamit sebagai akses masuk ke tambang timah bawah tanah. Tempat ini sangat unik dan Anda bisa melakukan aktivitas tur ke dalam gua tambang yang disediakan oleh pengelola. Untuk diketahui, keunikan geologis lokasi bekas tambang open pit menjadikan tempat ini sebagai salah satu geosite dari Geopark Belitung. Pada tahun 2019, Belitung ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu geopark nasional karena keunikan geologis yang ada di berbagai tempat di Belitung. Saat ini, Geopark Belitung sedang dalam proses untuk menjadi geopark global yang akan menjadi bagian dari Geopark Global UNESCO. Karena ini adalah destinasi terakhir, mungkin Anda akan kehabisan waktu sebelum sempat menikmati uniknya open pit. Saran saya, sebaiknya Anda mengalokasikan waktu lebih lama di tempat ini di hari lainnya. Karena selain open pit, terdapat juga destinasi lain seperti Bukit Pangkuan yang merupakan taman rekreasi dan wisata agro, serta kebun durian yang layak Anda kunjungi jika musim durian telah tiba. Di Desa Kelapa Kampit ada juga pantai, yakni Pantai Pering, yang mungkin bisa menjadi destinasi tambahan jika Anda melakukan perjalanan khusus ke tempat ini. Kembali ke Laskar Pelangi. Semangat Andrea Hirata tidak hanya tertuang di dalam novel yang dia tulis. Andrea Hirata sering memesankan bahwa Laskar Pelangi adalah sebuah merek yang diberkahkan oleh Tuhan untuk pariwisata Belitung. Walaupun banyak mengalami tantangan, Andrea Hirata sangat bersemangat bagaimana menjadikan Laskar Pelangi sebagai booster untuk memajukan potensi wisata di Belitung. Pada tahun-tahun berikutnya, Andrea Hirata mencetuskan dilaksanakannya Festival Laskar Pelangi yang lebih meriah di jantung kota Tanjung Pandan yang merupakan kota terbesar di Belitung. Berawal dari Laskar Pelangi Puisi dan Jazz yang dibuat sebanyak 3 kali di tahun 2014 sampai 2015, Andrea Hirata bersama para seniman Belitung membuat gebrakan Festival Laskar Pelangi yang dilaksanakan setiap tahun dari tahun 2015 sampai 2017. Festival ini merupakan festival seni budaya Belitung yang menampilkan tarian kolosal pendulang timah karya Andrea Hirata. Tarian ini melibatkan ribuan anak sekolah bertelanjang dada dan berlumur lumpur untuk menggambarkan perjuangan masyarakat Belitung pada masa penambangan timah di masa lalu. Selain itu, pawai dan pertunjukan seni dengan mendatangkan beberapa seniman dari ibu kota juga dilaksanakan secara meriah. Festival Laskar Pelangi merupakan event wisata berskala nasional yang membuat Belitung selalu diingat oleh masyarakat Indonesia dan menjadikan Belitung sebagai destinasi wisata yang diperhitungkan. Walaupun festival ini dilaksanakan secara sukarela dengan dana sumbangan para sponsor, acara ini berhasil melibatkan hampir semua kalangan, khususnya seniman dan para pelajar di Belitung secara sukarela dan bahu-membahu. Sayangnya, sejak anggaran pelaksanaan festival ini diambil alih oleh pemerintah pada tahun 2017, Festival Laskar Pelangi sudah tidak dilaksanakan lagi hingga saat ini. Indonesia.
Demikian review dari wisata Laskar Pelangi di Belitung. Informasi ini kami sajikan untuk membantu Anda menikmati perjalanan wisata selain pantai yang kaya akan cerita dan budaya di wilayah timur Pulau Belitung. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Saya Rustam Effendi, pendiri BelitungIsland.com. Sampai jumpa di video berikutnya.